Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu tentang use case diagram dan activity diagram. Kali ini saya akan menambahkannya, yaitu ada sequence diagram dan class diagram. Nah, yang pertama itu kita buat dulu use case diagramnya. Klik kanan, add diagram, use case diagram. Kita buat dulu use case subjeknya. Pada kasus ini, saya akan membuat update data karyawan, karena pada studi kasus kelompok kami menggunakan penggajian data karyawan, dan saya akan membuat update data karyawan. Nah, setelah itu kita buat aktornya. Di sini saya hanya menggunakan satu aktor, yaitu HRD. Karena HRD inilah yang akan menangani gaji karyawan. Setelah itu, sebelum mengupdate data karyawan, terlebih dahulu HRD ini harus login. Kemudian setelah dia berhasil login, maka dia bisa masuk ke data karyawan. Ini kita hubungkan menggunakan include dan menggunakan association untuk HRD terhubung ke login. Oke. Ini adalah use case diagramnya. Kemudian kita lanjut ke activity diagram. Kita klik model 1, klik kanan, add diagram, pilih activity diagram. Pertama kita buat dulu swimlane-nya. Di sini saya hanya membuat 2, yaitu user, kemudian sistem. Yang pertama itu kita buat dulu initialnya, kemudian action-nya, di mana di sini saat user atau HRD ini mengklik tab data karyawan, maka si sistem ini menampilkan halaman data karyawan. Kemudian setelah itu si user ini mengklik tombol update data. Nah, si user ini menampilkan form update data karyawan. Setelah itu, si user mengisi data karyawan. Ini kita geser ke bawah. Sistem mengecek apakah datanya sudah lengkap. Setelah itu, user mengklik
tombol update. Si sistem mengatakan bahwa data berhasil diupdate. Nah, setelah itu klik final. Kita hubungkan semuanya. Setelah membuat activity diagram, lalu saya akan membuat sequence diagram dan class diagram. Pada sequence diagram dan class diagram ini, dia itu saling berhubungan karena jika kita klik model sequence diagram, otomatis muncul pada class diagram. Seperti biasa kita klik dulu model 1, F diagram, kemudian klik sequence diagram. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sequence diagram. Sequence diagram itu adalah suatu penyajian perilaku yang tersusun sebagai langkah-langkah percontohan dari waktu ke waktu. Sequence diagram digunakan untuk arus pekerjaan, pesan yang disampaikan, dan bagaimana elemen di dalamnya bekerja sama dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kelas diagram yaitu diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek seperti UML. Nah, langsung saja kita ke diagramnya. Nah, jadi yang pertama itu kita tambahkan dulu aktornya. Karena pada use case diagram ini kita menggunakan aktornya yaitu HRD. Nih, kita tambahkan. Klik ke bawah. Terus, kita tambahkan lifeline untuk form update data. Nah, setelah itu kita buat kelas diagramnya. Lalu kita tambahkan kelas diagram, klik kanan pada model, add diagram, lalu pilih kelas diagram. Nah, kemudian kita buat dulu package-nya. Klik package. Untuk nama package pertama yaitu control. Untuk package kedua, namanya model. Ini kita besarkan. Kemudian kita tambahkan kelas baru. Nama kelasnya data karyawan. Dan untuk model, nama kelasnya penggajian karyawan. Setelah itu, kita ke sequence.
Lalu kita buat live line baru. Di sini saya mengambil dari kelas diagram, yaitu data karyawan. Sini. Dan juga data model. Data penggajian karyawan. Ini kita besarkan dulu. Lalu kita sejajarkan. Nah, setelah itu, hal yang pertama yang dilakukan HRD yaitu mengklik data karyawan, mengklik tab data karyawan dengan cara message. Ini kita hubungkan ke form update data. Kemudian kita buat namanya mengklik tab data karyawan. Kemudian yang kedua yaitu tombol update. Klik tombol update. Jadi maksud dari kotak ini yaitu jeda waktu dari mengklik data karyawan ini. Jadi jika HRD ini mengklik tombol update data, maka dia akan langsung pindah ke form data. Kemudian kita buat lagi message baru. Kita hubungkan ke sini, ke data karyawan. Create operation. Nah, kemudian kita buat namanya update data. Kita buat seperti ini supaya nanti jika kita create untuk nama kelasnya, maka akan update sendiri pada kelas diagram. Kita coba ya, kita klik OK, enter. Coba lihat. Nah, sudah ada nama update data di sini. Maka pada kelas diagramnya ini sudah tercreate otomatis pada kontrolernya. Maksud dari lambang tambah ini artinya itu dia public atau umum, dapat dilihat oleh semua orang. Lalu yang kedua kita buat lagi pada modelnya. Caranya sama. Message. Hubungkan ke penggajian karyawan. Lalu klik create operation. Namanya yaitu update underscore data. Kita lihat. Nah, maka penggajian karyawan ini kelasnya itu terisi otomatis. Yaitu update data. Kita tarik sedikit pada kotak ini.
Lalu kita tarik. Tarik sedikit ke bawah, dan untuk yang ini kita tarik ke bawah. Artinya tidak ada jeda, tidak adanya jeda waktu pada saat mengklik data karyawan ini. Nah, jadi sekuens data kita sudah selesai. Selanjutnya kita lihat pada kelas diagram. Nah, pada kontrolnya sudah ada package data karyawannya, di mana di dalamnya terdapat update data, dan untuk mendapatkan data tadi, dan pada model terdapat data karyawan, dan pada model ini terdapat penggajian model, di mana di dalamnya terdapat update data untuk menambahkan data tadi. Kemudian kita hubungkan menggunakan association. Lalu kita hubungkan menggunakan aggregation. Sini kita hubungkan ke sini dari package controller ke model. Lalu kita buat namanya user. Seperti ini. Di sini itu terdapat tanda tambah, artinya itu dia bersifat publik atau umum. Nah, jadi kalau kita ingin memprivatekannya, maka bisa kita ubah menjadi tanda kurang. Nah, seperti itu. Nah, itulah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram yang sudah kita buat tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.